ilmu itu juga terhitung qurbah. Qurbah itu ya pendekatan diri kepada Allah. Seperti Idul Adha itu kurban. Ya. Dengan dari kata qorib yang artinya dekat. Artinya kamu memberi sesuatu untuk ahli ilmu itu menjadi pengorbanan, dinilai sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memfatwakan zakat mal itu boleh kepada santri. Jadi Anda ini mustahik zakat. Tapi ala sabili takarrum, untuk penghormatan, bukan karena fakir atau karena apa. Jadi antum sekaya-kayanya selama antum masih di jalan thalabul ilmi itu boleh menerima zakat mal. Nah, sejalan badlahu li ahlihi qurba. Ya. Jadi seharusnya kita ini tanggung jawab umat. Hidup kita itu. Harusnya motor kamu itu yang bensin itu umat. Harusnya. Kalau ikut siasah syariah ya. Kalau ikut tatanan politik agama sebetulnya motor saya itu harusnya dibiayai Pak Prabowo itu. Seharusnya saya telepon Pak Prabowo kan ngirim ke mobil Pajero panas jobon jeruk. Itu ya harusnya datang. Andai kata ya kita dipimpin khalifah misalnya. Saya telepon. Condro belum punya kitab. Datang satu truk harus. Karena harusnya dibiayai umat. Sekarang kita kan biaya mandiri. Berarti umat ini dosa semua. Dosa semua. Kalau ikut prinsip yang itu. Ya Anda boleh setuju, boleh tidak, terserah. Tapi yang jelas Anda setuju atau tidak, Anda bukan ulama, dan saya tidak peduli. Anda al-kafirun saja kebalik-balik. Nah, abudu ma ta'budun wala ana abidu ma abatum wala antum abidun wala abudu ma ta'budun. Apalagi kalau sudah fabi ayyi ala rabbikum atukadziban, sudah buta jalan sudah itu. Wa ilu yauma idil mukadzibin. Awali wal mursalati urfa ujug-ujug mutafifin. Kemarin Jumat itu saya diimami, enggak tahu imamnya gimana. Kalau Ghausiyah itu afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat salah. Makmumnya benarkannya cuma afala. Akhirnya dia baca afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Narabahum yauma idzin la khabir. Untung saya di belakang, Ustaz. Terus saya di depan sudah. Sudah saya singkirkan itu. Berani-beraninya. Tapi udah apa-apa lah. Hiburan kan? Itu sering. Terus tiba-tiba Anda fatwa, saya tidak percaya. Saya lebih percaya Ibnu Taimiyah, lebih percaya Ghazali, yang lebih ya sudah terbukti secara klinis, bukti secara ya. Wahwal anisu fil wahdah. Dan ilmu itu akan menjadi akan menyejukkan hatimu, menerangi jiwamu ketika dalam kesendirian. Kenapa dalam kesendirian perlu penerang? Karena kadang sendiri itu jadi jalan kekufuran dan kesesatan. Pernah antum mungkin sebelum tidur nggak bisa tidur ngalamun tiba-tiba Allah ada nggak ya gitu. Kan? Kalau nggak ada tiba-tiba biasanya filsuf. Makanya ilmu itu al-anis fil wahdah. Semoga bisa meredamkan pemikiran-pemikiran halu kita ketika sendiri. Harapannya begitu. Cuman ya namanya pikiran itu nggak bisa dibendung. Memang dia liar. Fahmidin apa? Liar ini apa? Imajinasi liar. Oh, bener itu. Sodaka Fahmidin alaihi rahmatullah radhiyallahu anhu ardah. Benar, imajinasi liar bahaya. Makanya kita perlu al-anis fil wahdah. Kita perlu penenang jiwa, peredam gejolak-gejolak seperti itu. Mana ngaji, perlu ngaji. Seminggu sekali nggak apa-apa. Jumatan saja seminggu sekali kita harus dengar khutbah. Ya begitu. Wasahih fil khalwah. Dan akan menjadi peneman ketika kita sendiri. Jadi peneman jadi teman, jadi sahib. Wa dalil ala din.
Dan ilmu juga akan menjadi penunjuk pada jalan-jalan agama ini. Tentu agama itu kan jalannya banyak. Fikih ada banyak macam, ada banyak madhab. Akidah sendiri juga ada macam-macam firqahnya. Dengan ilmu yang matin, yang kuat, yang lurus, Anda akan tahu jalan. Wal musabir ala sarra iwadara. Dan akan bisa menjadi penyabar kita. Menghibur hati. Ala sarra iwadara. Dalam keadaan susah maupun senang. Loh, senang juga butuh sesuatu yang, iya, butuh penyabar. Biasanya orang kalau sudah senang itu kelewat. Maka dia butuh sesuatu yang menahan. Jadi sabar itu tidak hanya hal yang menyakitkan. Hal-hal yang enak itu juga butuh kesabaran. Kamu punya uang butuh kesabaran. Mau beli apa, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kamu punya rumah bagus butuh kesabaran semua. Jadi sabar itu tidak hanya di perkara yang menyakitkan saja, di perkara yang menyenangkan pun kadang butuh sabar. Sabar untuk tetap melakukan ibadah, sabar atau ya selalu ada. Ya seperti itu. Ini resto ini kadang kalau sepi ya kita harus sabar karena sepi. Tapi kalau ramai juga harus sabar karena kan harus mau masak ini masak ini. Bingung juga kita. Jadi nggak laku juga bingung, laku juga bingung. Nah, itulah sabar semacam itu. Wal waziru indal akhillah. Dan ilmu itu ya dia akan menjadi pengontrol ketika sifat-sifat lain itu masuk. Akhillah itu kan teman-temannya ilmu, maksudnya sifat-sifat selain ilmu masuk. Al-hilm wa kada. Rasa akhlak, adab, lemah lembut itu semuanya butuh ilmu. Jangan kau kira selesai di situ, enggak, dia butuh ilmu. Saya kasih contoh misalkan, jadi ilmu itu semacam penentu kebijakan. Masalah kita mau marah, mau sabar, mau tenang, mau senyum, mau apa, itu adalah bentuk pelaksanaan kebijakan kita. Perempuan, tata keramanya ya dia halus. Tapi kalau dia halus di depan orang yang nafsunya tinggi, dia diterkam. Artinya butuh ilmu memang. Jadi kalau kamu jalan di suatu tempat, ada wanita, kemudian ketemu laki-laki tidak dikenal di jalan, baiknya sopan atau tidak? Kalau sopan dia nanti, ini cowok-cowok ini birahi. Cantiknya dia, sopan, manis, senyumnya, wah, ya kan? Coba kalau dia jutek aja lewat. Bau bangkai misalnya. Nah, respectnya hilang, rasa sukanya juga tidak ada. Meskipun itu hal buruk dalam standarisasi tata krama, tapi dalam ilmu itu lebih baik. Karena itu jadi soroful fitnah nanti, dia bisa menepis fitnah yang akan datang ke dia. Makanya dia ilmu itu al-waziru indal akhillah. Semua sifat boleh baik, tapi ilmu harus jadi kontrolernya, komandernya itu harus ilmu. Untuk menentukan kapan saya harus bersikap A, kapan saya bersikap B, kapan berwatak C, kapan saya harus B. Itu yang harus saya tonjolkan. Wal qaribu indal ghuraba. Dan ilmu akan menjadi yang paling dekat ketika hal-hal lain menjadi asing untuk kita. Karena dia selalu di kita. Saat kita tidak punya baju bahkan, itu ilmu masih melekat. Kadang kita berak ini, khilaf murojaah juga. Pernah enggak? Kalau berak, jongkok, tiba-tiba Al-Baqarah tengah juz lewat. Sambil ngisiknya. Jadi ketika kita melepas apapun yang melekat pada diri kita, ilmu itu masih ada. Dia selalu bersama kita. Selalu bersama. Tapi jangan bawa kitab di kamar mandi juga. Bukan begitu maksudnya ya. Arti itu perumpamaan saja. Artinya ketika semua, bahkan celana dalam, afwan. Akramakumullah, bahkan sempak. Itu yang terdekat dengan kita saat ini Ustaz ya. Celana dalam. Kalau dilepas ilmunya nggak hilang, tenang aja, ilmunya masih ada. Dia maksudnya wal qaribu indal ghurab. Wa manaru sabilil jannah.
Dan ilmu akan jadi pemancar-pemancar, penunjuk-penunjuk, rambu-rambu jalan menuju surga. Ini lewat sini, lewat sini, lewat sini. Awas jalannya terjal, awas jalannya naik turun. Tentu itu berkaitan dengan hadis, ayat, dan lain-lain. Yarfa'ullahu bihi aqwaman. Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum dengan ilmu. Fa yaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan liqtadabihim. Maka kemudian Allah menjadikan mereka sebagai qadah. Qadah apa? Jamak dari qaid. Pemimpin. Sadah. Jamak dari sayyid. Artinya orang-orang terhormat. Jadi pemimpin yang dihormati, hudatan yang juga menjadi jalur pemberi petunjuk. Hudatun. Jamak dari hadin. Yuqtadabihim, yang mereka berhak untuk diikuti. Jadi memang harus bil ilmi kalau mau diikuti, mau dianu, ya mau dapat pengikut, mau dapat anu, ya alim dulu. Jangan modal nyogok, modal apa. Nah, kata kalau kita sudah di depan, itu apa yang kita lakukan akan menjadi contoh yang di belakangnya masalahnya. Maka standarisasi kiai-kiai kita dulu itu, kiai itu harus bisa jadi dalil. Artinya memang harus dia apapun yang dia lakukan itu harus seselektif itu. Usahakan ada dalil pendukung. Jangan sembarangan. Karena orang-orang awam kalau suruh buka Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai ya nggak bisa. Dia lihat gurunya, lihat kiainya. Oh kiainya melakukan begini, melakukan ini, melakukan ini. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Adillatan fil khair. Yang mana mereka jadi penunjuk dalam hal yang baik. Tuktasu atharuhum. Yang jejak-jejak mereka akan dicari-cari, wa turmaku af'aluhum, dan perbuatan mereka akan diteladani. Makanya tuktasu atharuhum, tuktas itu dari kata kosos, cerita itu sebetulnya karena mengikuti jejak kan. Cerita itu kan kamu mengikuti jejak seseorang, sejarahnya. Makanya cerita itu kisah dari kata koso yang artinya jejak sesuatu. Di surat Al-Kahfi itu kan apa? Sing Nabi Musa roh Khidir gitu. Oh ya. Fatakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasan. Maksudnya mengikuti jejak mereka secara qasasan itu tatabu bertahap. Kayak kita mengikuti jejak, oh ini jatuh ada beras di sini, oh berarti ke sana, berarti qasasan. Tuktasu atharuhum, jejak-jejak mereka akan diikuti, dicari-cari. Dia dulu hidupnya gimana, Imam Malik hidupnya gimana, Sunan ini ya kan. Di Indonesia itu Wali Songo yang terkenal. Sunan ini gimana, Syekh ini gimana hidupnya dulu. Akhlaknya apa saja, kebiasaannya apa saja. Cuman uniknya di Indonesia ini yang laku keras cerita-cerita Power Ranger-nya, iya. Cerita-cerita, oh dia terbang, dia jalan di air. Dia gimana kita mau meneladani itu? Coba belajar politiknya Sunan Kalijaga, kan keren. Sunan Kalijaga yang dikenang, ya dia bertapa, dia 40 tahun sampai lumutan. Ya meskipun iya itu terjadi, ya sudah. Terus kamu mau apa? Kan nggak ada manfaatnya untuk kita. Iya, Sunan Gunung Jati politiknya sampai mempengaruhi Cina, sampai Kalijaga mendirikan Mataram Islam. Gimana ceritanya? Ya, Sunan Gresik dakwahnya bagaimana? Sunan Giri dia cacir yang buat nyanyian seterusnya. Di contoh dia terbang dia. Sunan Kalijaga bangun Masjid Demak, masjidnya miring kiblatnya, tangan kiri pegang kubahnya, tangan kanan pegang Ka'bah, katanya. Luruskan. Terus gimana kita mau nyontoh? Ya anggaplah itu, oh berarti Sukoco tidak percaya karomah. Bukan begitu maksudnya. Ya, cuman kita ya harus punya prinsip bahwa jejak-jejak wali-wali, ulama-ulama itu harus diikuti. Memang. Tapi ikutilah yang mungkin diikuti. Ya, jangan terus yang masyhur itu malah cerita nggak jelas kayak gitu. Wa targhabul malaikatu tamsahuhu. Dan malaikat-malaikat itu berlomba-lomba untuk menghibur dia. Dalam kesendiriannya, malaikat-malaikat akan mengusap mereka dengan
sayap-sayapnya, artinya akan kalian nggak sendiri gitu. Ada aku, malaikat ngono, medeni to Mas. Bayangkan Jibril turun atau Israel. Tenang saja tidak sendiri. Kamu siapa Israel? Ya, repot. Artinya malaikat itu menaruh hormat kepada para ahli ilmu. Wa kullu ratbin yabisin wa yabisin. Dan setiap basah maupun yang kering. Ratbin ini apa? Basah apa kering? Nah, ini kurma basah itu namanya rutok. Ya, terkenal pas Ramadan. Mahal harganya. Ya, habis sesuatu yang kering. Segala yang basah dan yang kering, astaghfirullahum. Ya kan? Memohonkan ampun untuk mereka. Ini tentunya bukan legalitas untuk ahli ilmu boleh melakukan dosa seenaknya, mentang-mentang sudah diistighfari oleh yang kering dan yang basah ya. Hatta hitanul bahri wahawamu. Sampai ikan-ikan di laut wahawamu. Hawam itu hewan-hewan air yang bukan ikan. Ya, katakan begitulah. Hawam itu bisa di darat, bisa di... Tapi hawam ini kan hawam laut. Berarti. Hawam itu kayak kecoa, antropoda, atau apa? Apa sing ini sing kau kicap ini apa nih? Moluska, kepiting, udang semacam itu. Itu hawam. Kalau di darat ya mungkin kalajengking, laba-laba, kecoa ya itu hawam. Wasibaul barri wa na'amu, dan hewan-hewan buas darat dan juga an'amnya apa? Hewan ternaknya. Ya belughu bihil abdu lewat. Naik. Wasama wa nujumuha. Dan langit juga akan memohonkan ampun kepada mereka, wa nujumuha, dan bintang-bintangnya. Li anal ilma hayatul qulub minal ama. Karena ilmu itu adalah kehidupan hati setelah dia buta. Wa nurul absar minadz dhulam. Dan menjadi cahaya untuk pandangan-pandangan kita, pikiran-pikiran kita dari kegelapan. Wa quwwatul abdan minad da'at. Dan menjadi kekuatan tersendiri di badan kita setelah kita lemah. Jadi memang kadang sakit karena semangat ngaji, semangat ngajar, semangat nuntut ilmu itu kadang itu dilibas semua. Seakan-akan tidak sakit. Sering terjadi. Banyak ulama-ulama yang meninggal dalam keadaan mengajar. Ketika menjelang meninggal, dia masih menjawab pertanyaan-pertanyaan, masih mengeluarkan fatwa, masih ngajar, itu banyak. Ya, meskipun sudah jarang. Ya belughu bihil abdu manasilal abrar wa darajatil ula. Yang mana seorang hamba dengan ilmu itu bisa mencapai pada manazilal abrar, kedudukan-kedudukan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang mulia, wa darajatil ula, bahkan pada derajat-derajat yang paling-paling tinggi. Karena ilmu bainal ilmi wa nubuwah itu kan darajatun wahidah. Antara ilmu dan kenabian itu satu derajat saja. Bedanya cuman kita nggak dapat wahyu. Ya, masyhur, Mas. Ya, dan tidak ada nabi ya, pewarisnya para ulama, ya sudah berhenti di situ kita. Itu sudah derajat tertinggi. Andai kata kita bisa lebih, para ahli ilmu itu bisa lebih, ya mungkin jadi nabi. Tapi tentu tidak. At-tafakkur fihi yu'talu bisyam. Anda memikirkan merenungi ilmu itu setara dengan kamu berpuasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam. Dan mudarasahnya menghidupkan ilmu, mempelajari, belajar bersama. Itu satu pahalanya sama seperti kamu tahajud. Bi yuta Allah azza wa jalla. Karena tahajud itu ibadah yang egois memang. Itu pun kadang diwarnai dengan tamak. Ya Allah, Allahumma afansa, Allahumma saniya, Allahumma fajiru, Allahumma alpart, Allahumma, nanti kalau tidak dikabulkan nyalakan Tuhan. Ya kan? Katanya tahajud mustajab doanya. Saya minta fajiru kok sudah seminggu belum dikirim. Akhirnya begitu. Kadang tahajud itu meskipun itu mulia dan sulit melakukan, iya, tapi kadang diwarnai dengan tamak, diwarnai dengan suudzon pada Allah, diwarnai dengan harapan-harapan yang halu, diwarnai dengan akhirnya pada akhirnya itu hanya kecewa dan seterusnya. Tapi kalau ilmu enggak. Dan ilmu bukan ibadah yang egois.
Kita belajar itu demi supaya umat ini nggak kemana-mana, tetap di jalan on track gitu. Cuman kadang orang tuh nggak paham. Ngaji terus tahajud. Malu dilihat Allah, Allah turun ini. Sepertiga malam Allah turun kok masih ngaji saja. Terusnya tahajud, nggak malu dilihat Allah. Kamu yang malu-maluin Allah. Allah buat kamu malah kamu begitu. Nggak jelas loh. Hanya kita berhentilah membanding-bandingkan ibadah orang. Karena Anda yang ahli tahajud suruh baca Ihya juga belum tentu bisa. Suruh baca Bukhari belum tentu bisa. Sudah hafalan arba'in aja, hafalannya arba'ah. Sudah hafal 40 cuma hafal 4. Mungkin hadisnya ya inama amalu binniyat min husni islamil mar'i tarku malayanihi. Kulo bid'atin dalalah, kulo dalalatan finnar, man amila aman laisa alaihi amruna fa faraddun. Empat. Yes. Dalam 40 arba'in itu. 4 saja dari keluarga. Itu sudah senjata pamungkas. Nah, tapi bukan berarti kita menghinakan yang tahajud, tidak. Silahkan. Karena memang Allah ngasih kamu rezeki untuk bangun malam. Allah ngasih rezeki untuk bisa mentelaah yang seperti ini, dan ya izinkan kita untuk menikmati itu, dan apa susahnya untuk saling menghargai. Bihi yuta Allah azza wa jalla. Wa bihi yu'bad. Allah itu ditaati, diibadai, wa yuwahhad, dan ditauhidkan juga dengan ilmu. Makanya sebetulnya ada konsensus besar yang harus dijaga para ahli ilmu, yaitu konsensus tauhid. Konsensus itu harus dijaga. Kita belajar ini jangan, apapun yang Anda pelajari, belajar kimia boleh, belajar fisika boleh, tapi semua harus berujung pada mentauhidkan Allah. Biasanya banyak orang-orang yang terpeleset di situ, disesatkan dengan ilmunya, disesatkan. Jadi satu prinsip yang harus kita pegang, bahwa kita berkiblat pada kepada tauhid. Ilmu itu harus semuanya terarah kepada tauhid. Itu yang harus kita jaga bersama. Apapun keahlian Anda nanti, Anda ini mau ke Mesir ini nanti mungkin nanti ambil syariat boleh, filsafat boleh, akidah, filsafat, akidah, apalagi tafsir boleh, hadis boleh, mau enggak apa, ambil lughah boleh, tapi semuanya untuk li'ajli tauhid. Semuanya harus dikumpulkan di situ. Karena itu yang Allah inginkan. Karena Allah bangga dengan orang-orang pintar yang kemudian bisa menjaga argumentasi tauhidnya. Itu PR kita bareng. Apapun keahlian Anda, tolong itu dijaga betul-betul. Itu yang dimaksud syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi mendeklarasikan bahwa dia adalah tiada Tuhan selain dia. Dan juga para malaikat juga menyaksikan bahwa Tuhan itu hanya satu. Dan kemudian para ahli ilmu juga harus memegang argumentasi daripada tauhid itu. Apapun caranya, meskipun kadang kalah debat, kalangan tidak apa-apa. Angkat pedangnya. Gitu katanya kan. Qiwamu hadaddin itu bainal mushaf wa saif. Kadang menegakkan agama nggak cukup mushaf saja, butuh pedang juga. Jadi ya. Allah wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Besi itu dari Allah, kita tapi tentu jangan sidik-sidik baca ya. Jelaskan. Bukan saya menganjurkan untuk Anda membunuh orang kafir, tentu tidak. Nah, biarkan dia masuk Islam. Kalau kamu bunuh malah nggak jadi masuk Islam. Nah, sekarang ini marak seperti itu. Ateis, liberal, sekuler, banyak sekali. Merambak di mana-mana. Instagram itu sudah warnanya seperti itu semua sekarang. Bihi yuwahad wa bihi yumajjad. Dan Allah diagungkan, dimuliakan, disucikan itu juga dengan ilmu. Wa bihi yutawarra, dan dengan itu juga Allah dijaga hak-haknya. Dengan itu juga Allah diwarai. Warok, sifat warok itu sifat khawatir melakukan yang haram. Menjauhi halal syubhat itu warok namanya. Oh ini permen bukan punya saya, jangan saya makan. Oh ini makanan bukan saya punya saya, jangan saya makan. Itu kan tentu karena itu semua bersumber dari ketakutan kita pada Tuhan. Kan? Sehingga itu bihi yutawarra. Dengan ilmu itu Allah kemudian diwarai. Wabihi itu salul arham. Dengan ilmu juga kita bisa silaturahmi. Karena motivasinya ya ilmiah. Kita menyambung silaturahmi dengan saudara, dengan wabihi yuraful halal wal haram.
Dengan ilmu itu kamu tahu mana halal mana haram. Tentu itu ilmu fikih, ilmu syariat. Oh. Oh. Juk piye? Oh, tak kira sing ra kuat listrik. Iya, wis ra apa. Seteko ki sampe lara beda. Wa huwa imamun wal amalu tabi'u. Iso bali dhewe kae. Oh ya wis. Pulang sendiri enggak apa diantar aja. Aku khawatirkan. Wa bi yuraful halal wal haram wa huwa imamun wal amal tabi'uhu. Dan ilmu itu harus dia akan senantiasa menjadi pemimpin yang terdepan, jadi kontrolernya, komandernya, wala amal tabi'uhu, dan amal harus mengikuti ilmu. Ya kayak tadi, tidak semua yang kita lihat baik, itu ternyata baik ketika ditinjau, ditimbang dengan pengetahuan, memang dengan ilmu. Paham? Jadi kita butuh kebijaksanaan dalam beramal. Yulhamuhu su'ada, yang diberi ilham ilmu itu hanya orang-orang yang bahagia. Artinya orang-orang yang diberi ilham ilmu itu akan bahagia. Wa yuhramuhul asqiya, dan orang-orang yang nelangsa hidupnya itu adalah mereka yang diharamkan dari pengetahuan. Jangan jadi apa-apa susah. Ilmu membahagiakan katanya. Maka kita kalau tidak bahagia ya aneh. Ilmu kok kamu malah susah itu ya aneh. Itu ada sesuatu yang keliru. Mungkin niatnya, mungkin tirakatnya, mungkin doanya, mungkin kurang bisa memahami hal-hal yang tersembunyi. Nas'alullah ta'ala husna taufik. Kami bermohon kepada Allah agar memberikan taufik yang baik. Berapa jam? Berapa jam, Sis? Sis? Berapa jam? Lahum adhanun la yasma'una biha. Sis, berapa jam? 2,5 sis. Oh, kena terus kita, weh. 1,5, 1,5. Ya enggak ya? Besok masuk syawahid akliyah ya? Teruskan besok saja. Jam berapa, Cuk? Ustaz Ahmad nanti terlalu malam. Sebenarnya sampai tengah malam, sampai jam 12, setengah 1 itu baru pulang, Ustaz. Jangan masuk angin pula, nan. Besoknya Allah alam. Besok syawahid akliyah, dalil-dalil atau syahid-syahid dari segi akal. Ini sudah yang dari segi asal, dari segi akal. Insya Allah enggak banyak. Setelah itu pembagian ilmu mahmud, madmum, ilmu tercela, ilmu yang wajib, ilmu yang haram dipelajari. Silakan ada yang mau ditanyakan. Seperti biasa, terbuka untuk umum. Apapun itu selama saya mampu, saya jawab, semoga tidak menyesatkan. Saya ini